Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu para penonton LK21 Revive. Terima kasih buat Rianti Uli, Imam Hanafi Ardi, Merina Dinto dari Maluku, Emiliano Monis dari Timur Leste, Milan Mulyo dari Pasuruan, Nilahi Afwan Cirebon, Rusdi Mirwan dari Pekanbaru, Sudirman Agus dari Kediri, Wahyu Opel dari Cimande Bogor, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Yoda 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota ada seorang anak kecil bernama Arun Malhotra yang sama seperti anak laki-laki lainnya. Namun Arun bercita-cita ingin menjadi seorang anggota unit komando Yoda untuk meneruskan perjuangan ayah tercintanya, yang mana di saat itu ayah menjadi kepala satuan tugas khusus pertama Yoda. Ayahnya kemudian menasihati Arun bahwa seragam bukan sekedar sepotong kain dan seorang juga harus mendapatkan serta menjaga martabat seumur hidupnya. Ayahnya kemudian mendapatkan misi khusus yang mana ayahnya menjadi seorang martir dan tugas mereka adalah untuk memberantas para teroris pembajakan. Namun di saat itu ayahnya tewas tertembak oleh teroris dan kini ayahnya meninggalkan Arun dalam kesedihan yang sangat mendalam. Di suatu hari di Bangladesh, Arun dan rekan-rekannya sedang melakukan suatu misi yang sangat menegangkan, yang mana mereka harus menyelamatkan orang-orang yang disandra oleh para teroris di sebuah gubuk di pedesaan. Di atas bukit terlihat rekan-rekan Arun sudah mengintai para teroris tersebut. Namun di dalam gubuk itu, para teroris sedang menyandra beberapa orang yang sedang diikat. Dan mereka juga merampas barang-barang mereka yang termasuk senjata-senjata. Di sisi lain, Arun bersembunyi di atas tumpukan jerami karena Arun ingin mengetahui lebih jelas apa yang kemudian dilakukan oleh para teroris terhadap sandranya. Arun kemudian nekat menerabas masuk ke dalam tanpa mengikuti perintah, yang mana Arun tergelantung di kabel lalu menerobos masuk ke dalam melalui atas atap. Arun kemudian menghabisi para teroris itu dengan semampunya, dengan niatan untuk menyelamatkan rakyatnya dan ingin meneruskan perjuangan ayahnya. Para teroris itu pun akhirnya tumbang, namun tinggal 2 orang teroris yang kabur dengan membawa anak kecil yang merupakan sandra. Arun kemudian mengejarnya, namun teroris tersebut melemparkan granat yang kemudian membuat Arun terpental. 2 teroris itu kemudian menaiki sampan untuk pergi ke arah seberang sungai. Namun Arun menembak mesin sampan yang kemudian membuat sampan tidak bisa bergerak. 2 teroris itu pun kemudian kebingungan karena sampannya tidak bergerak sama sekali. Dan tiba-tiba salah satu teroris itu ditarik oleh seorang ke dalam air, yang mana seseorang yang menariknya adalah Arun. Teroris itu kemudian merasa ketakutan lalu menembaki ke dalam air. Dan tiba-tiba Arun sudah berada di atas sampan itu duduk bersama anak kecil tersebut. Arun kemudian menutup mata anak kecil itu lalu meng-headshot teroris tersebut hingga tewas. Setelah itu Arun beserta kawan-kawannya kembali ke markas karena misinya sudah berhasil. Dan terlihat pria Mafda yang merupakan seorang petugas di airport India sedang berada di bandara tersebut. Arun kemudian memberikan kedipan mata dan senyuman kepada pria Mada. Pria Mada kemudian pergi karena merasa jijik setelah melihat sikap Arun terhadap pria Mada. Setelah itu pria Mada masuk ke dalam mobil untuk pergi dari tempat tersebut dan tiba-tiba saja Arun sudah berada di dalam mobil tersebut. Pria Mada pun seketika langsung memberhentikan mobilnya lalu keluar dari mobilnya. Setelah itu Arun memperkenalkan dirinya sebagai anggota unit komando Yoda. Tanpa basa-basi lagi Arun kemudian mengajak pria Mada untuk berkunjung ke rumah Arun untuk memperkenalkan pria Mada kepada ibunya yang kini mengalami lumpuh di bagian kakinya. Setelah itu pria Mada pergi mengunjungi rumah Arun dan terlihat pria Mada langsung akrab kepada ibu Arun yang mana mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Arun kemudian menyatakan cintanya yang sudah terpendam kepada pria Mada. Arun kemudian mengajak pria Mada untuk berlibur dan bersenang-senang ke berbagai tempat, yang mana mereka camping bersama melakukan kesenangan lainnya. Dan pada suatu hari penebusan terjadi dalam bentuk pembajakan pesawat yang sedang mengudara saat pertemuan puncak perdamaian India-Pakistan yang penting sedang berlangsung di lapangan.
Priyamada yang berbirokratnya yang berpangkat tinggi kemudian berusaha untuk mengeluarkan penumpang dan salah satu ilmuwan nuklir yang terjebak di dalam pesawat tersebut. Rekan Priyamada yang kemudian mengatakan bahwa mereka memutuskan nasib gugus tugas Yoda. Dan Arun telah terhubung secara emosional dengan kepolisian. Karena ayahnya adalah ketua pertama Yoda, bahwasanya Arun akan berjuang untuk menyelamatkan orang-orang daripada teroris. Arun kemudian dihampiri oleh teroris lalu memerintahkan Arun untuk duduk bersama sandera yang lainnya. Arun kemudian duduk bersama ilmuwan nuklir dan kini Arun sedang merencanakan sesuatu. Di sisi lain Priyamada pergi ke ruang pusat pengendali bandara. Priyamada kemudian memberikan arahan kepada pramugari namun teroris menghancurkan upayanya. Halo? Di pesawat terlihat Arun sedang berencana ingin membakar sebagian kabel dengan menggunakan korek kayu yang ia dapat. Terlihat api sudah menjalur di kabel-kabel. Teroris itu kemudian berkata kepada Arun, "Hei, apakah tadi kau yang melakukan sesuatu yang kemudian menyebabkan bau gosong?" Arun kemudian menjawab, "Aku tidak melakukan apapun dan serahkan saja kepadaku biar aku yang mengeceknya." Namun teroris itu malah mendorong Arun sampai Arun duduk kembali. Arun kemudian diamankan oleh para teroris agar tidak membuat ulah kembali. Tak lama kemudian Priyamada meminta untuk menyerahkan telepon itu kepada salah satu penumpang. Priyamada kemudian mengancam teroris itu jika mereka tidak memberikan telepon tersebut, yang mana Priyamada akan meledakkan pesawat itu secepatnya. Beruntungnya teroris itu memberikan telepon dari Priyamada kepada Arun. Priyamada kemudian mengatakan bahwa di dalam pesawat itu terdapat ilmuwan nuklir terkenal dan kini Arun harus menyelamatkan ilmuwan itu beserta semua penumpang. Di sisi lain para teroris itu menyita semua barang-barang berharga milik penumpang dan terlihat teroris itu juga menghampiri ilmuwan itu lalu mengambil barang itu. Arun kemudian berlari untuk mencegah teroris itu mengambil barang milik ilmuwan tersebut. Namun Arun gagal mencegahnya dan teroris itu pun berhasil merampas barang-barangnya. Tak lama kemudian terlihat asap keluar dari samping tempat duduk Arun. Teroris itu kemudian memindahkan para sandera untuk pindah di bagian kursi belakang. Dan teroris itu pun kemudian memadamkan api yang berada di samping kursi Arun. Di saat teroris itu sibuk sedang memadamkan api, Arun kemudian melihat ada pintu untuk menuju di bagian bawah pesawat, lalu memerintahkan sebagian penumpang untuk masuk ke jalan tersebut. Arun kemudian menghampiri teroris yang ingin menyakiti ilmuwan itu dan terjadilah baku hantam untuk mengalihkan perhatian, yang mana sebagian penumpang masuk ke dalam pintu itu. Salah satu teroris itu kemudian menembaki Arun dan berhasil mengenai tangan Arun. Arun kemudian terjatuh dan masuk ke dalam pintu itu bersama sebagian penumpang. Priyamada dan rekan-rekannya kemudian panik karena menerima kabar bahwa sebagian badan pesawat telah terbakar. Di sisi lain Arun berusaha membuka pintu pesawat di bagian belakang, namun dari atas para teroris itu kemudian menembaki pintu yang berada di atas mereka. Setelah itu teroris memerintahkan sang pilot untuk melakukan penerbangan. Teroris itu kemudian berhasil masuk ke bagian bawah pesawat. Arun kemudian ditendang oleh teroris itu hingga terpental keluar pesawat. Arun kemudian bangkit lalu mengejar pesawat itu dengan sekuat tenaga, namun pesawat itu sudah terbang bersama penumpang dan ilmuwan tersebut. Keesokan harinya ilmuwan itu dikabarkan sudah meninggal dunia karena insiden itu. Arun dan seluruh anggota unit komando Yoda ikut serta dalam upacara pembakaran ilmuwan itu. Dan terlihat seluruh anggota unit komando Yoda sedih karena merasa kehilangan seseorang yang sangat berharga untuk negara. Setelah itu Arun disalahkan karena tidak mengikuti perintah rekan-rekan seniornya dan pejabat pemerintah. Priyamada dan salah satu rekannya membela Arun karena Arun tidak bersalah. Yang mana jika Arun tidak melakukan tindakan di luar perintah senior maka semua penumpang akan tewas. Dan kini Arun sudah berhasil menyelamatkan sebagian penumpang, namun Arun gagal menyelamatkan ilmuwan nuklir tersebut. Pejabat pemerintah tidak menerima belaan dari siapapun karena Arun sudah jelas-jelas telah melakukan sebuah kesalahan dan kini Arun akan diskors untuk selamanya. Setelah keluar dari pengadilan, Arun kemudian dihampiri oleh Priyamada. Priyamada kemudian mengatakan bahwa itu bukanlah salah Arun melainkan salah teroris Pakistan itu. Dan kini mereka tidak mengetahui kerja keras yang telah dilakukan oleh Arun dalam penyelamatan itu. Arun kemudian pergi meninggalkan Priyamada tanpa menerima alasan apapun. Di saat di rumah, Arun terus-menerus berlatih untuk memulihkan kesehatannya. Namun sepertinya Arun masih memikirkan perkataan yang telah dilontarkan oleh pemerintah kepada Arun. Arun kemudian melihat seragam peninggalan ayahnya. Arun kemudian mengingat nasihat ayahnya yang mana bahwa seragam itu bukan sekedar sepotong kain melainkan seragam yang mempunyai makna untuk perjuangan negara.
Dan seseorang juga harus mendapatkannya serta menjaga martabatnya seumur hidup. Setelah itu Arun bangkit kembali dari keterpurukan yang telah menimpanya. Setelah itu Arun berusaha mendaftarkan diri lagi untuk menjadi anggota unit Komando Yoda. Namun pemerintah tetap tidak menerimanya lagi karena mereka trauma dengan kejadian yang lalu. Pria Mada dengan ibu Arun kemudian pergi meninggalkan Arun keluar kota untuk beberapa bulan. Beberapa tahun kemudian di kota kedatangan pemerintah Pakistan yang mana telah digelar perdamaian antara India dan Pakistan yang akan diadakan di ruang pemerintah. Di sisi lain Arun pergi ke bandara untuk menaiki pesawat yang mana ada seseorang yang telah mengambil alih sistem dan ingin melakukan pembajakan pesawat. Ketika Arun ingin menuju pesawatnya karena ingin penerbangan, tiba-tiba ada seorang yang telah menyenggolnya yang mana orang itu telah meninggalkan tiketnya. Arun kemudian menghampiri salah satu petugas untuk memberitahu bahwa ada tiket seseorang yang terjatuh. Petugas itu kemudian mengumumkan dan ternyata tiket tersebut milik Arun. Namun yang tertera di tiket itu Arun, tujuan yang ingin Arun tuju yang sangat berbeda. Dan sesampainya di sana terdapat seorang pria yang berkumis tebal yang sangat mencurigakan yang berada di satu pesawat dengan Arun. Arun kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Suni Hinduja yang merupakan salah satu penumpang pesawat. Di dalam pesawat itu juga terdapat pramugari cantik dan bahenol bernama Laila. Dan seorang pria tua yang merupakan seorang pilot yang bernama Tanya. Di saat penerbangan handphone milik Arun terus berbunyi, yang mana jika handphone itu berbunyi kalau ada sesuatu barang yang dapat menghambat lajunya pesawat. Arun kemudian menghampiri Laila untuk meminta bantuan untuk mencari sesuatu barang yang bisa mempengaruhi penerbangan pesawat. Dan kini tengah Arun cari-cari, Laila kemudian memerintahkan Arun untuk kembali ke tempat duduk karena pesawat itu sudah terkendali secara normal. Namun Arun memberikan kartu identitas yang mana Arun adalah komando pesawat. Arun kemudian melihat absensi para penumpang pesawat. Dan kini Arun sedang mencurigai seorang pria kumis tebal yang sejak awal keberangkatan Arun sudah mencurigainya. Namun di sisi lain Arun juga kemudian mencurigai Suni, yang mana Arun curiga dengan isi tasnya. Arun kemudian meminta kepada Laila untuk mengajak Suni mengobrol untuk mengalihkan perhatiannya. Dan kemudian disusul Arun yang akan mengecek isi tasnya Suni. Setelah itu Laila mengajak ngobrol Suni. Arun kemudian bergegas pergi ke tempat duduk Suni untuk melihat isi tasnya. Namun di saat itu Arun tidak menemukan barang yang mencurigakan. Setelah itu Arun kembali ke tempat duduknya dan handphone Arun terus saja berbunyi yang mana Arun mendapat pesan yang berisi beberapa nama orang dari Pakistan. Arun kemudian menanyakan kepada si pilot Tanya tentang beberapa nama tersebut. Setelah itu Tanya mengatakan bahwa ia tidak mengenali sama sekali. Namun Tanya ingat jika ada satu penumpang yang berasal dari Pakistan. Setelah itu Arun kembali ke tempat duduknya dan ketika itu Arun melihat seorang pria yang mana tadi dikatakan oleh Tanya. Setelah itu Arun memperhatikan pria itu dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Dan terlihat pria tersebut mondar-mandir ke kamar mandi. Sepertinya pria itu sedang meletakkan sesuatu di kamar mandi. Setelah itu Arun pergi ke kamar mandi untuk mengeceknya. Dan tak lama kemudian Arun menemukan sebuah stick seperti magnet yang dapat menempel di besi di dalam kloset. Tak lama kemudian pria tersebut menghampiri Arun yang sudah menemukan stick tersebut. Pria tersebut kemudian mendorong Arun hingga terjatuh dan memukulinya. Setelah itu Arun menghajar balik pria tersebut dengan menjedotkan kepalanya ke kaca dan akhirnya Arun berhasil mengalahkan pria tersebut. Setelah itu Laila dan Suni menghampiri Arun yang sedang ribut di kamar mandi. Arun kemudian mengatakan bahwa pria ini akan melakukan sesuatu dengan pesawat itu. Yang mana mereka akan melakukan pembajakan pesawat melalui barang yang Arun sudah dapatkan. Di sisi lain, Tanud Swirwani sebagai mantan teman angkatan darat Arun yang kini bekerja di dalam ruang kendali pesawat mendapat kabar bahwa Arun berada dalam penerbangan yang dibajak secara misterius dan kini semua bukti menunjukkannya bahwa Arun sedang menjalankan misi balas dendam terhadap sistem yang telah mengambil segala darinya. Di dalam pesawat terlihat dokter sedang menyuntikkan bius kepada pria yang dihajar oleh Arun dengan harapan pria tersebut bisa siuman kembali karena Arun telah salah orang. Setelah itu pria yang berkumis tebal menghampiri mereka yang sedang resah. Arun kemudian langsung mengangkat baju pria itu dan memberitahunya agar tidak mengatakan kepada orang lain tentang masalah itu. Tak lama kemudian pria itu sadar, namun tiba-tiba mulut yang mengeluarkan busa yang cukup banyak. Dan setelah itu pria tersebut meninggal dunia. Setelah itu mereka membawa mayat pria itu ke ruang mesin-mesin pesawat yang dimana mereka sangat risau karena orang yang tengah Arun cari belum ketemu. Setelah itu Arun sedang memikirkan kejadian ketika Arun ingin berangkat menuju pesawat. Dan tak lama kemudian Laila mendapatkan telepon dari ruang kendali pesawat yang mana Tanud
Wirawani ingin berbicara dengan Arun. Arun kemudian meminta maaf kepada Tanuts Wirawani dan memberitahu kepada Tanuts bahwa saat ini dia berada dalam penerbangan yang dibajak secara misterius. Dan kini Arun mencurigai salah seorang penumpang namun salah, yang mana orang tersebut adalah suruhan Tanuts Wirawani. Laila kemudian mengecek identitas pria tersebut dan benar saja ternyata pria itu adalah security officer pesawat. Laila kemudian melaporkan kepada Tanuts bahwa Laila sedang mencurigai Arun, yang mana bisa saja Arun yang melakukan di balik semua ini. Arun kemudian berlari ke arah Laila dan menyahut teleponnya. Arun kemudian menyatakan bahwa tadi Arun diberitahu oleh pilot bahwa ada seorang penumpang yang dari Pakistan. Tanuts Wirawani kemudian mengatakan bahwa bisa saja teroris itu mengganti identitasnya, yang mana Tanuts kini sudah mengantongi beberapa nama teroris. Dan kini Arun harus berhati-hati bahwa bisa saja teroris itu bisa menyamar menjadi penumpang atau seorang petugas. Di sisi lain, petugas polisi menemukan seorang yang telah tewas, yang mana orang tersebut adalah pilot pesawat tersebut. Polisi kemudian mengirim data itu kepada ruang kendali pesawat. Di ruang kendali pesawat, Tanuts mendapat info bahwa salah satu pilot itu bukanlah pilot yang sebenarnya. Dan kini pesawat itu tidak bisa menuju keberangkatan yang sebenarnya, melainkan pesawat itu menuju ke negara Pakistan. Tanuts kemudian memberitahu Tanya bahwa Tanya harus berhati-hati karena rekan pilotmu itu bukanlah pilot sebenarnya. Dan kini mereka ingin melakukan pembajakan pesawat milik India. Namun tiba-tiba Arun melepas alat yang menghubungkan antara ruang kendali pesawat dengan pilot. Bahwasanya Arun sangat kesal dengan Tanuts karena di saat tadi ia tidak menerima laporan Arun. Setelah itu Laila menghubungi Tanuts bahwa pesawat akan mengalami guncangan beberapa menit lagi. Dan kini mereka akan landas tidak sesuai dengan tujuan. Kemudian Arun yang mendengar hal tersebut langsung memerintah para penumpang untuk memasang sabuk pengaman dan menutup semua hordeng jendela pesawat. Di saat Arun sedang mengarahkan penumpang, tiba-tiba saja Laila menyetrum Arun dari arah belakang. Dan disusul pria kumis tebal yang memukulinya lalu mengikat tangan Arun. Pria berkumis tebal melakukan itu karena ia curiga dengan gerak-gerik Arun, yang mana bisa saja Arunlah di balik semua pembajakan pesawat tersebut. Di sisi lain, Tanuts memberitahu kepada Priyamada bahwa pembajakan pesawat telah terjadi kembali yang dilakukan oleh orang Pakistan, dan kini Arun suami Priyamada sedang berada di penerbangan itu bersama penumpang lainnya. Arun berada di sana karena ingin membalaskan dendamnya tahun lalu karena misi yang lalu telah gagal Arun kerjakan. Priyamada kemudian mengatakan bahwa sebentar lagi pemerintah Pakistan akan tiba ke India. Tak lama kemudian pemerintah Pakistan tiba di gedung pemerintah. Priyamada kemudian memikirkan mengenai pembajakan pesawat yang kini telah dilakukan oleh orang Pakistan. Namun di sisi lain, pemerintah Pakistan jauh-jauh datang ke India untuk menggelar perdamaian antara India dan Pakistan yang akan diadakan di ruang pemerintah. Priyamada kemudian meminta kepada pemerintah Pakistan untuk memberinya waktu sebentar karena Priyamada ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Setelah itu Priyamada mengatakan kepada pemerintah Pakistan, "Pak, mengapa kau ingin sekali menggelar perdamaian antara India dan Pakistan? Namun di sisi lain sekarang orang Pakistan ingin melakukan pembajakan pesawat kembali terhadap India." Dan di saat pemerintah ingin menjawab, tiba-tiba asisten pemerintah Pakistan mendatanginya dan memerintahkan pemerintah Pakistan untuk duduk di kursi depan karena acaranya akan segera dimulai. Di pesawat Arun berusaha melepaskan tali ikatan dan akhirnya Arun berhasil melepaskan tali tersebut dan memerintah Laila untuk menghubungi sang pilot. Setelah itu Arun mengatakan kepada sang pilot bahwa sang pilot harus membatalkan penerbangan dan kini harus putar balik. Namun pilot tersebut tetap saja nekat untuk terus terbang. Di sisi lain, di ruang kendali mereka mendapat kabar bahwasanya Arun bekerja sama dengan Pakistan dalam insiden pembajakan pesawat India. Setelah itu mereka mengirimkan ke salah seorang yang bernama dengan Priyamada. Dan seketika itu Priyamada kaget mendengar berita itu. Ketika di pesawat, salah satu penumpang kemudian memberitahu bahwa ia menemukan barang yang berbunyi di bawah tempat duduknya. Setelah itu Arun berlari menghampiri tas yang terdapat suatu barang yang berbunyi di dalamnya. Namun tiba-tiba Arun terpontang-panting karena pesawat itu tidak terkendali dan ingin jatuh. Ternyata isi tas itu adalah ponsel yang mana menunjukkan tempat di mana mereka akan turun. Dan terlihat pesawat yang sedang berputar yang kemudian membuat semua penumpang terpental ke mana-mana. Setelah itu Arun berlari ke ruang pilot untuk melihat keadaan Tanya. Tanya kemudian keluar dan mengatakan bahwa mereka harus tenang karena ada kesalahan teknis. Dan tiba-tiba Tanya di headshot oleh seorang teroris yang menyamar sebagai pilot hingga tewas. Pria tersebut kemudian menghampiri Arun dengan menodongkan pistol. Pria itu kemudian mengatakan, Arun, kau sudah berusaha mencari orang yang akan melakukan semua ini. Namun kau tidak menemukannya, dan akulah orang yang kini kau cari.
dan akulah orang yang selalu mengirimkan pesan di ponselmu. Setelah itu pria tersebut menembak lengan kiri Arun. Arun kemudian mengode Suni untuk membantunya dengan melemparkan tas ke arah pria itu. Setelah itu terjadilah baku hantam antara keduanya. Suni dan Laila kemudian berlari ke ruang pilot karena pesawat sudah tak terkendali dan ingin terjatuh. Terlihat Arun dan pria itu terus baku hantam walaupun mereka terpontang-panting. Pria itu kemudian menyandra dokter dan mengancam Arun, yang mana jika Arun mendekatinya maka pria itu akan menghabisi dokter tersebut. Dan pria itu kemudian membawa dokter itu ke ruang mesin pesawat. Arun kemudian berlari ke arah ruang pilot dan terlihat Suni berhasil mengendalikan pesawat dengan cepat. Arun kemudian meminta hati kepada Laila karena Arun akan pergi ke ruang mesin pesawat untuk melihat apa yang telah terjadi. Di bandara terlihat polisi dengan bersama anjing sedang melacak tas-tas bawaan penumpang. Karena telah dikabarkan Arun telah bersekongkol dengan Pakistan untuk menjalankan sesuatu misi. Kembali ke pesawat, Arun kemudian turun ke dalam ruang yang terdapat mesin-mesin pesawat. Arun kemudian menemukan dokter yang mana telah tewas. Setelah menelusuri semua ruangan tersebut, akhirnya Arun menemukan setik-setik seperti magnet yang menempel di salah satu mesin pesawat, yang mana bisa mengakibatkan pesawat akan hilang kendali karena telah dimanipulasi oleh setik-setik tersebut. Dan di saat itu Arun bertemu dengan pria tadi. Di sisi lain, acara perdamaian antara Pakistan dan India telah selesai. Dan di saat itu para wartawan mendapat kabar bahwa Arun bersatu dengan Pakistan dan kini telah melakukan pembajakan pesawat India. Setelah itu ketika pemerintah Pakistan ingin meninggalkan gedung tersebut, tiba-tiba salah satu wartawan mengatakan, "Pak, bagaimana saat kau melakukan perdamaian?" Namun di sisi lain warga Pakistan sedang melakukan pembajakan pesawat bersama Arun. Dan setelah itu pemerintah Pakistan kebingungan dengan kabar itu. Kembali lagi ke pesawat di mana Arun dan pria itu sedang melakukan baku hantam kembali. Kini Arun selalu dipukuli dengan membabi buta. Namun beruntungnya Arun dapat mengalahkannya dengan menyetrum pria tersebut. Setelah itu Arun kembali menghajarnya hingga lemas. Pria itu kemudian menembak Arun namun malah terkena tabung gas yang mengakibatkan kabut gas memenuhi ruang tersebut. Di saat pria itu sedang lengah karena kabut memenuhi ruangan, Arun kemudian membantainya habis-habisan dengan mematahkan lehernya hingga tewas. Setelah itu Arun kembali ke mesin yang terdapat setik-setik itu dan ternyata di sana sudah terdapat pria berkumis tebal dan Laila yang ingin membantu Arun. Arun kemudian memerintahkan pria kumis tebal itu untuk menarik tuas dan di sisi lain Arun akan mencabut sebuah kabel. Namun tiba-tiba Laila menyemprotkan alat pemadam api ke wajah Arun. Laila kemudian menendang pria berkumis tebal dan Arun hingga terjatuh. Setelah itu Laila menunjukkan wujud aslinya dan kini Arun baru menyadari bahwa Laila adalah bagian dari teroris tersebut. Dan Laila di balik semua rencana pembajakan pesawat yang kini telah terjadi. Laila kemudian mencabut semua mesin yang mana pesawat akan hilang kontak dengan ruang pengendali pesawat. Setelah itu Laila membawa Arun ke ruang pilot. Laila juga kemudian memerintahkan Suni untuk memberitahu ke ruang kendali pesawat bahwasanya mereka dalam keadaan baik. Priyamada kemudian langsung mengambil alih telepon itu. Arun kemudian mengatakan kepada Priyamada dengan kata-kata yang sudah ditulis oleh Laila, yang mana Arun akan menguasai pesawat ini dan kini Arun akan balas dendam terhadap sistem yang telah mengambil segalanya darinya. Setelah itu Priyamada memberitahu ke semua rekan-rekannya bahwa Arun akan menyelamatkan penumpang itu dan berita yang sudah tersebar hanyalah sandiwara saja. Priyamada kemudian memerintahkan semua pasukan tentara untuk mengirim pasukan pesawat untuk menggiring pesawat yang tengah dikemudi oleh Arun. Arun kemudian baru menyadari bahwa Laila yang telah meletakkan stik-stik hitam itu ke mesin pesawat, yang mana di saat itu Laila menyembunyikannya di bawah roti-roti. Kemudian Laila membuang sampah itu ke dalam kloset dan ternyata Laila tidak sengaja membuang satu stik ke dalam kloset. Kemudian pria botak itu mencurigai gerak-gerik Laila. Lalu pria itu pergi ke kamar mandi dan mengeceknya dan ternyata Laila juga telah menukar bius yang membuat pria itu tewas. Arun kemudian mengajar Laila dengan sekuat tenaga namun dalam keadaan salah satu tangan Arun diborgol oleh Laila. Di sisi lain, orang-orang keluar dari gedung pemerintah dan terlihat ramai sekali orang-orang pada demo. Di tengah penerbangan Laila dan Arun terus berkelahi dan terlihat mereka sedang dikawal oleh beberapa pesawat tempur karena beberapa menit lagi mereka akan sampai. Laila kemudian ingin menebas leher Arun namun pisau yang malah menancap di dinding pesawat. Dan akhirnya Arun menggunakan kesempatan itu dengan memotong Laila hingga lehernya menancap di pisau tersebut dan tewas. Arun kemudian berputar yang mana Arun berpikir akan mendarat di tempat pemerintah Pakistan, mendarat tepatnya di depan gedung. Di sisi lain, asisten pemerintah Pakistan menembak
semua orang yang berada di dalam ruangan kendali pesawat yang berada di dalam gedung pemerintah. Kemudian pria tersebut menembak pemerintah India hingga tewas. Di sisi lain di gedung pemerintah, terlihat para teroris datang dan menembaki semua orang yang termasuk tentara yang menjaga di depan gedung. Mereka kemudian masuk ke dalam gedung lalu menumbangkan semua pasukan India. Pria itu kemudian mengatakan kepada Arun bahwa dia akan memusnahkan semua rakyat India sehingga ia bisa menguasai wilayah India. Pria itu juga menambahkan bahwa jika Arun datang maka pria itu akan membunuh istrinya yang mana kini ia sedang menyandranya. Setelah itu tanpa basa-basi lagi Arun terus nekat untuk landas di sana tanpa harus mengkhawatirkan ancaman yang telah diberikan pria tersebut. Setelah itu Arun memerintahkan penumpang untuk menunduk dan memasang sabuk pengaman. Dan sementara itu Arun akan menghabiskan bahan bakar pesawat yang mana akan mengurangi laju pesawat. Namun di saat itu roda sebelah pesawat tidak bisa keluar karena terhambat sesuatu. Arun kemudian berlari menuju mesin yang menghubungkan dengan roda pesawat. Arun kemudian memerintahkan Suni untuk mengeluarkan secara manual, namun tidak bisa keluar juga dan akhirnya Arun berusaha mengeluarkan sendiri dengan sekuat tenaga. Akhirnya Arun berhasil mengeluarkan roda tersebut. Namun roda pesawat itu terbakar karena tidak bisa menahan gesekan yang terlalu dahsyat. Sehingga para penumpang berteriak histeris karena ketakutan. Di saat itu pesawat sudah tinggal sedikit lagi hampir menabrak gedung itu. Namun Suni berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pesawat itu dan akhirnya mereka berhenti dengan selamat. Setelah itu Arun keluar dari pesawat untuk menyelamatkan pria Mada yang sedang disandra. Namun ketika itu Arun ditembaki oleh orang Pakistan dari atas gedung dan akhirnya Arun nekat keluar dan berhasil melumpuhkan satu persatu pasukan Pakistan. Arun dengan dibantu oleh beberapa tentara akhirnya dapat melumpuhkan pasukan Pakistan dan berhasil berlari memasuki gedung tersebut. Di saat itu Arun terus ditembaki oleh pasukan Pakistan. Arun kemudian melihat pria Mada sedang bersama pria itu di lantai atas. Pria itu kemudian memerintahkan anak buahnya untuk berhenti menembak dan mengendap-endap menembak Arun. Setelah itu, pria tersebut mengumpulkan semua sandera termasuk pria Mada. Pria itu kemudian mengancam Arun yang mana jika Arun tidak keluar maka pria itu akan menghabisi semua sandera termasuk pria Mada. Pria itu kemudian menghabisi 2 sandera dan ketika Arun muncul di hadapan pria tersebut dengan tangan kosong, pria itu kemudian memerintahkan Arun untuk duduk di hadapan pria Mada. Arun kemudian diperintahkan untuk melontarkan kata-kata terakhir untuk pria Mada. Di saat itu juga mereka memasang bom di dalam gedung itu dan di saat pria itu ingin menghitshot kepala Arun, Arun kemudian dengan cepat mengarahkan pistol itu ke anak pasukan Pakistan. Arun kemudian baku hantam dengan pria itu lalu memberikan remote bom kepada pria Mada. Pria Mada kemudian diperintahkan Arun untuk pergi keluar dan menunggunya. Di saat itu Arun sudah tidak berdaya lagi karena terus dipukuli oleh pria itu. Pria itu kemudian menekan remote bom namun tidak terjadi apa-apa. Kini pria itu baru menyadari bahwa pria Mada telah membawa remote bom dan menonaktifkan remote itu. Pria itu kemudian kesal lalu mengambil sebuah besi dan ingin menusukkannya ke Arun. Namun dengan cepat Arun dapat menghindari dari tusukan pria itu. Pria itu kemudian melawan Arun dengan menggunakan sebuah pisau. Namun Arun berhasil merebut pisau itu dan menusukkan pisau itu kepada pria tersebut. Arun kemudian melemparkan bom ke arah pria itu lalu menembak bom itu, yang mana terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat di dalam gedung. Pria Mada kemudian berlari ke arah pagar setelah melihat hal itu. Pria Mada menangis karena ia tidak ingin kehilangan Arun yang ia cintai. Tak lama kemudian Arun keluar dari gedung itu dengan penuh banyak luka. Pria Mada kemudian berlari ke arah Arun yang sudah keluar dari gedung. Arun dan pria Mada kemudian berpelukan untuk merayakan kemenangannya. Nampaknya orang-orang sangat bahagia setelah kotanya selamat dari masalah yang telah menimpa mereka. Beberapa hari kemudian, Arun, Tanuj Firwani beserta rekan-rekannya dipanggil oleh pemerintah. Pemerintah kemudian mengatakan bahwa kini mereka diterima kembali menjadi angkatan darat karena mereka saat ini telah berhasil menyelamatkan negara. Akhirnya Arun bisa meneruskan apa yang dikerjakan oleh ayahnya dan dapat meraih cita-citanya kembali menjadi anggota unit Komando Yoda. Dan kini kehidupan Arun aman dan damai. Dan film pun selesai. Cinta dan kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Itu selalu membuat perbedaan. Itu memberkati orang yang menerimanya. Dan itu memberkatimu. Dan kejujuran adalah sebuah kebaikan terdalam yang mengajarkan kita untuk bersyukur pada hidup kita sendiri dan membagi kebahagiaan tersebut dengan orang-orang. Itu dia alur cerita film dari Gabar Singh. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive hingga akhir. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.